Ahoy Sobat VJ, jumpa lagi dengan kami di channel VJ Indra 21. Kali ini VJ akan membahas alur cerita film Shaolin Soccer. Film yang dibintangi oleh dua sejoli Stephen Chow dan Om Mantap ini berkisahkan tentang perpaduan kungfu dengan sepak bola. Film ini pasti akan membuat kalian bernostalgia. Pastinya seru bukan? Jadi jangan berlama-lama, siapkan kacang rebus dengan wedang rondenya dan menuju ke arena Shaolin. Alkisah di suatu masa terlihat dua makhluk pemain bola sedang berbincang soal pertandingan mereka. Salah satu pemain tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai si kaki emas. Julukan tersebut ditulis di perutnya dan dipamerkan ke pemain satunya. Mereka bernama Fung dan Hung. Hung yang terlihat menyogok Fung pun dimarahi Fung. Namun saat pergi, Fung memanggil Hung untuk menerima cek yang disogoknya tersebut. Tiba saatnya untuk Fung menendang bola penalti yang ternyata Fung jadi penentu kemenangan atau kekalahan. Namun karena sudah disogok, akhirnya dengan sengaja Fung melencengkan tendangannya dan membuat timnya kalah serta digebukin para penonton dan fans-fansnya sampai kakinya patah. Singkat cerita, kini sudah 20 tahun silam. Hung yang sangat sukses dengan tim sepak bolanya yang bernama Tim Siluman sedang diwawancarai untuk pertandingan selanjutnya. Terlihat Fung yang sekarang telah bekerja pada Hung, dan Hung memberitahu suatu kebenaran bahwa dulu Hung merencanakan kegagalan penalti agar Fung diamuk masa karena membuat kekalahan. Berpindah pada Fung yang kini berkelana sendiri untuk menemukan tim sepak bolanya sendiri. Dalam pencariannya, Fung bertemu dengan seorang tukang sampah yang bernama Xing. Dia merupakan lulusan perguruan kungfu Shaolin dan mempunyai julukan si kaki besi. Namun Fung malah tak percaya dengan Xing dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Terlihat Xing si kaki besi ini setiap harinya memungut sampah dan melatih kungfunya. Singkat cerita, Xing menjumpai seorang pembuat kue putu yang memadukannya dengan aliran Tai Chi. Xing pun sangat kagum dan terkejut hingga ia menghampiri orang tersebut yang bernama Mui. Di situ Fung makan namun malah ngutang, sehingga malah menjadi menari bersama pelanggan dan orang lainnya. Karena tak bisa bayar, sepatu Xing diberikan pada Mui. Kini Xing menjumpai kakak perguruannya, yaitu kakak pertama yang dijuluki si kepala besi. Xing bercerita tentang Mui yang memadukan pembuatan kue putu dengan Tai Chi, dan Xing bermaksud untuk memberi ide kepada kakak pertama bahwa kungfu dipadukan dengan bernyanyi. Akhirnya mereka berdua pun tampil dan menyanyikan lagu kungfu yang saya sendiri pun gagal paham. Shaolin kungfu hao ye, wo shi Jinggang Tui. Jinggang, wow, wow. Singkat waktu, kontes itu pun terhentikan karena suatu pelanggan malah memberontak dan menganiaya Xing dan kakak pertama hingga babak belur. Berpindah pada Fung yang kini melihat potensi yang dapat menggunakan kungfunya dengan efektif dan sangat kuat.
Fung juga melihat Xing yang bertarung dengan geng yang berada di klub dengan menggunakan sebuah bola. Xing pun memenangkan dengan mudah. Master Kungfu dilawan, yang ada malah kena palak kan? Lalu terlihat Fung menghampiri Xing dan mengajak Xing untuk membuat tim sepak bola dengan memadukan kungfu. Xing pun menyetujuinya, namun sebelum itu mereka harus mencari orang lagi untuk membentuk tim sepak bola berpadukan kungfu. Xing berpikir untuk mengajak semua kakak dan adik seperguruannya untuk membentuk suatu tim sepak bola dengan perpaduan kungfu. Singkat waktu, Xing menghampiri kakak pertama dan ia menolak karena merasa selalu apes jika bertemu Xing. Kemudian Xing menghampiri kakak kedua yang mempunyai julukan si kaki berkait yang kini berprofesi sebagai cuci piring. Dia pun menolaknya dan malah marah-marah gak jelas karena kesal dengan jalan hidupnya. Lanjut, kakak ketiga yang mempunyai julukan baju besi yang bekerja pada perkantoran, ia juga menolak tawaran Xing karena lebih memilih bisnisnya. Ini menuju ke kakak keempat yang mempunyai julukan si tangan hampa. Xing pun mengajaknya, namun dia juga tak mau untuk menerima tawaran Xing. Terakhir ke adik keenam yang dijuluki si tubuh ringan, ia bekerja di mall karena tubuhnya yang semakin melebar. Ia pun tak percaya diri lagi dan menolak tawaran Xing dari Xing untuk membentuk tim sepak bola. Entah apa yang merasuki kelima saudara ini. Setelah memandangi foto perguruan, mereka pun merenungi sejenak masa lalu saat bersama dalam foto tersebut. Xing dan Fung yang kini putus asa pun tak bisa lagi berharap bisa memujuk kelima saudaranya. Namun tiba-tiba kelima saudaranya datang untuk bergabung dalam tim sepak bola kungfu. Oke lah kalau begitu. Singkat cerita, mereka pun kini berlatih sepak bola. Awalnya memang sangat sulit dan awur-awuran, namun dengan gigih dan kesabaran, Fung pun tak kenal putus asa untuk terus melatih mereka. Saat semua sedang berlatih di lapangan, ternyata Xing berlatih fokus dan kontrol pada tendangannya, dan alhasil sampai membuat tembok retak. Mantap dah. Kini saatnya untuk menguji tingkat hasil latihan mereka dengan pertandingan persahabatan. Lawan dari mereka juga ternyata pernah berkelahi dengan Xing. Mencurigakan nih. Mereka pun bermain sepak bola yang awalnya biasa-biasa aja, cenderung menjengkelkan. Namun tiba-tiba mereka memperlihatkan suatu kecurangan dan mengakibatkan kekacauan hingga peperangan. Namun itu semua adalah bayangan dari Xing yang berhalusinasi. Kampret emang. Lanjut bermain, rupanya selama bermain bola lawan mereka bermain dengan fisik. Kali ini beneran ya, karena tim Xing sampai menyerah dan mau mempermalukan sendiri. Namun tiba-tiba hawa sunyi pun muncul dan menandakan bahwa kungfu mereka telah kembali. Kini tim kungfu berbalik menyerang dengan sangat kuat. Hingga dapat dengan mudahnya mengalahkan tim lawan. Kelima saudara memberi hormat, begitu juga Fung, dan pada akhirnya lawan pun kini bergabung dalam tim sepak bola Shaolin. Singkat cerita, kini Fung mendaftarkan timnya ke pertandingan sepak bola. Salah satu anak buah Hung menelponnya karena ada si kaki emas mendaftarkan tim sepak bolanya. Ternyata Hung sedang melihat pelatihan timnya yang bernama tim siluman. Lalu Hung pun menghampiri Fung untuk melihat tim Fung yang bernama tim Shaolin. Karena Hung meremehkan tim Shaolin yang seperti kampungan, Hung pun menertawakan dan memberi kesempatan Fung untuk mendaftarkan timnya secara gratis.
Singkat cerita, tim Shaolin kini menuju pertandingan pertamanya. Karena mereka sangat terdidik atas kedisiplinan, sampai-sampai datang pun sangat awal. Lanjut, pertandingan pun dimulai namun sangat tak disangka. Baru perlu ditanda pertandingan dimulai, Sing langsung memasukkan bola ke tim lawan. Tim lawan sangat tak percaya dengan apa yang telah terjadi hingga pertandingan dimenangkan tim Shaolin dengan skor akhir 40-0. Berkelanjutan pada pertandingan berikutnya, kini kelima saudara kungfu memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing dengan terus semangat untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Hingga sampai mereka mendapatkan sebuah sponsor sepatu bola terbaru dari Puma. Sangat mengesankan, bukan? Singkat cerita, kelima saudara kungfu dan Fung merayakan kemenangan dan membuang sepatu lamanya bersamaan serta menemui Mui. Mui ternyata memendam rasa kepada Sing selama ini, dan ia pun menyatakan rasanya pada Sing. Namun Sing menganggap Mui hanya sebatas teman. Karena merasa kecewa, Mui pun menangis dan meninggalkan Sing dan memilih bergabung dengan Fung dan kawan-kawan untuk lanjut minum-minum. Ini berlanjut pada pertandingan semifinal melawan tim sepak bola yang cukup tangguh dengan pemain wajah wanita berrambut gimbal. Awalnya mereka dapat melewati semua pemain tim Shaolin, namun saat di depan gawang tim Shaolin mereka tak dapat memasukkan bola 1 poin pun. Karena kemampuan kiper kakak keempat tangan kosong yang sangat lincah seperti Bruce Lee. Dengan lemparan keras, kiper hebat ini pun dapat mencetak gol dari ujung gawang. Singkat cerita, dengan kemenangan ini pun mereka lolos menuju babak final kejuaraan sepak bola. Fung diundang Hung untuk berbincang-bincang dan ternyata Hung ingin memberi cek uang agar Fung melupakan pertandingannya dan bergabung dengan Hung di tim siluman. Namun karena tak mau mengulangi kesalahannya lagi, akhirnya Fung menolak tawaran tersebut dan memilih melawan tim siluman. Ini berpindah pada tim Shaolin yang akan berangkat menuju pertandingan final kejuaraan China Super Cup. Di tengah perjalanan, Sing ingin bertemu Mui untuk memberinya tiket final kejuaraan sepak bola. Namun sungguh sayang, rupanya majikan Mui memecatnya karena Mui membuat kue putu berasa asin. Karena rupanya Mui terus-terusan menangis dan belum bisa move on dari Sing. Singkat cerita, kini sampai pada lapangan pertandingan. Kelima saudara pun memandang dengan harap bisa memenangkan pertandingan dan mendapatkan piala trofi China Super Cup. Pertandingan pun dimulai. Tim Shaolin langsung ambil kesempatan untuk langsung menyerang tim siluman. Namun sungguh mengagetkan, semua tendangan Sing dapat dipatahkan oleh kiper tim siluman. Karena ternyata Hung telah memberi sebuah obat doping pada tim siluman sehingga memberi mereka kekuatan di atas rata-rata dan membuat semua pihak panitia asosiasi kejuaraan berpihak pada Hung. Ini berbalik unggul, tim siluman langsung memberi serangan pada tim Shaolin sehingga kiper kakak keempat tak sanggup lagi menahan serangan demi serangan tim siluman dan berujung naas. Ia dijebret seedan-edannya hingga keluar lapangan. Kakak keempat pun tak dapat melanjutkan pertandingannya dan digantikan oleh si kurus. Terlihat tim siluman malah ingin menyerang dengan fisik agar tim Shaolin kalah jumlah pemain dan membantainya. Peluit pun dibunyikan, tanda pertandingan awal telah usai. Pemain tim Shaolin kini tersisa 8 karena 2 pemain lebih memilih meninggalkan pertandingan karena sangat ketakutan. Ini babak kedua pun dimulai dan kakak ketiga merelakan dirinya menjadi kiper menggantikan si kurus. Seperti nasib kakak keempat, si kakak ketiga pun bersiap untuk menerima serangan maut dari tim siluman. Ini serangan bertubi-tubi pun dilancarkan, namun dengan jurus baju besinya, kakak ketiga dapat menahan serangan. Hingga saat bola menempel pada perutnya, ia dapat membalikkan serangannya.
Kesempatan ini pun langsung diambil Sing untuk menendangnya. Namun saat akan gol, kiper tim siluman membuat kecurangan dengan menggerakkan tiang gawang agar bola tak masuk ke gawangnya. Karena pertandingan akan berakhir, tim siluman melancarkan tendangan mautnya kepada kakak ketiga. Kakak ketiga dengan sisa tenaganya mencoba untuk menahannya lagi, namun naas karena tak kuat menahannya, kakak ketiga pun tumbang. Dengan ini tim Shaolin tinggal 7 orang tersisa, karena peraturan pertandingan menyatakan jika tidak ada cadangan maka kalah. Akhirnya dengan putus asa tim Shaolin akan menyerah. Namun saat peluit akan ditiup wasit, tiba-tiba Mui datang dengan gaya botak untuk menunjukkan dirinya sebagai tim cadangan dan menjadi kiper tim Shaolin. Awalnya mereka semua tidak mempercayai Mui, namun mereka memberi kesempatan pada Mui. Mui pun memberikan sepatu leceknya Sing untuk dipakai oleh Sing. Lanjut ke pertandingan. Mui yang mengawali tendangan malah mengoper bola pada lawan. Alhasil lawan pun memberikan tendangan siluman pada Mui. Mui yang sudah terlatih dengan tai chi-nya pun dapat dengan mudah menangkis dan menjinakkan bola siluman tersebut. Semua orang pun terkejut akan aksi Mui. Dengan kesempatan ini Mui langsung mengarahkan bolanya kepada Sing, sehingga membuat suatu tendangan terakhir, yaitu tendangan tornado halilintar. Asyik. Dengan tendangan halilintar dia cetak gol pertamanya dan alhasil tim Shaolin memenangkan pertandingan China Super Cup dengan skor 1-0. Anjir. Naas untuk Hung yang tertangkap basah menggunakan obat doping untuk pemainnya, dan ia kini dipenjara selama 5 tahun. Berakhir sudah pertandingan, kini malah banyak orang mempunyai skill kungfu. Yang tadinya cupu sekarang jadi ahli kungfu karena terinspirasi pada Sing dan Mui sebagai pasangan kungfu, dan film pun selesai. Nah, begitulah alur cerita film Shaolin Soccer. Film dengan perpaduan komedi, sepak bola, dan kungfu ini sangat menghibur. Dengan dipintangi oleh beberapa artis dan 2 sejoli, Stephen Chow dan Om Mantat, pastinya bernostalgia bukan? Karena film ini merupakan film favorit anak 9 tahunan. Bocil sekarang mah mana tahu bola bisa keluar apinya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Karena dengan dukungan kalian kami akan terus semangat menghibur kalian. Dengan gaya jurus adik ke-6 kami ucapkan terima kasih. So, salam spirit of life.